persoalan keamanan di Papua, Pak. Ya, sebenarnya di sana tanggung jawab siapa sih, Pak? TNI atau Polri? Apakah memang seharusnya di cover Polri semua atau di cover Polri juga maksud saya? Atau seperti tanggung jawab TNI? Kenapa selama ini, Pak, selalu banyak kena serangan kita? Ya, seolah-olah tidak terprediksi dengan baik. Kalau sampai negara kalah dengan mafia itu aib, Pak. Aib. Dan nggak boleh negara berkuasa seenak-enaknya mengatur gerakan begitu, ada baru begitu dibilang harga segini, baru jumlahnya banyak, nggak ada dikit total. Ini kan gila. Pertama saya ke lantas dulu ya. Sejarah Undang-Undang 22 itu mengerikan, Pak. Dulu sempat hampir hilang itu Undang-Undang 22, lari ke tempat lain, bukan ke polisi. Kita perjuangkan dan berhasil. Di antaranya itulah darahnya lantas. Karena kalau nggak ada lantas yang bagus, PNBP-nya yang saat itu 4 triliun koma, kalau nggak ada kebayang nggak Polri itu kayak apa nasibnya, ya. Tapi alhamdulillah berhasil. Itu yang kata Pak Ketua tadi dari Komisi 5, ya. Sekarang masih mungkin ada beberapa poin-poin berhubung dengan online, berhubung dengan apa yang akan jadi perubahan. Selamatlah Polri ya pada masa itu, di zamannya Pak Joko, Pak BG masih, Pak Saf masih bagian lapangannya. Singkat kata, saya berapresiasi masukan Bapak ya tadi, dengan saya ikuti lewat online sambil di rumah sakit tadi, dan saya lihat cukup bagus prinsipnya. Cuman memang ada beberapa pertanyaan tidak seimbang antara, ya mohon maaf, mungkin pengulangan seperti yang kata Pak Beni tadi, itu perlu penyesuaian antara jumlah kendaraan yang masuk dengan PNBP yang masuk. Mungkin perlu dicek balancingnya, Pak. Saya nggak suruh audit, tapi lebih bagus kalau bisa kelihatan. Caranya gimana itu urusan lain. Bagaimana Pak kesiapan menghadapi mudik, Pak, 2022 ini udah di depan mata, ya. Sementara Menteri menyampaikan nanti mudik disyaratkan vaksin booster. Ya, apakah ini sudah diantisipasi dengan lantas, Pak, booster ini? Ya, kira-kira bagaimana kebijakan eksekusinya, Pak? Apakah akan lakukan penyekatan lagi atau bagaimana? Ini nggak main-main, Pak. Orang udah kangen pulang kampung loh nih, Pak. Udah 3 tahun loh ulang tahun kita, ya. Tahun ketiga nih, moga-moga nggak ulang tahun lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu, Pak, ada aksi besar-besaran oleh para pengemudi odol tuh, Pak. Ya, odolnya apa singkatannya sih? Dimensi on apa? Oke. Ya, jadi memperbesar panjang dan apa chassisnya dan sebagainya. Karena banyak sekali angkutan yang mengejar omset, Pak. Target omsetnya banyak. Ya, supir, Pak, pandai-pandai, Pak. Bapak kalau lihat lembaga timbang lebih ngeri lagi, Pak. Saya dulu Komisi 5 lama, di Komisi 3 juga lama, jadi tahu bener. Di depan polisi saja timbang tuh berani, Pak, orang lempar-lempar kayak begitu. Bagaimana tidak gitu. Padahal kita udah datang tuh saat itu, Komisi 5 saat itu. Nah, kira-kira lantas bagaimana lantas menanggapi kebijakan angkutan odol ke depan nih, Pak? Apa antisipasi yang akan dilakukan lantas terhadap odol ini, ya? Karena memang berbahaya, diperpanjangkan chassis, diperpanjangkan ban, tonasenya diperbanyak gitu. Apa memang sudah dikenakan kebijakan LTL, Pak? Ya. Nah, instruksi Presiden 122 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional menginstruksikan kepada Kapolri untuk melakukan penyempurnaan regulasi, memastikan permohonan SIM, ya. STNK, CK adalah peserta aktif program JKN, Pak, ya. Di daerah saya banyak mendapat pertanyaan soal ini. Apakah memang saat ini ngurus SIM harus BPJS gitu? Sejak kapan aturan ini mulai berlaku efektif, Pak? Kira-kira efektif harus BPJS itu, ya. Ya, minum kelapa tambahin batu es, hilang dahaga, hilang stres. SIM seumur hidup diusulkan PKS. Sekarang syaratnya lunas BPJS, ya, Pak. Nah, untuk Intelkam, Bang Dovir, selamat, Pak. Ini sahabat-sahabat dekat-dekat saya, Pak Yuri itu udah jadi wakil lantas, ya. Yusri, ya. Ya, Pak Merdi dari ini sudah, wah,
Kita bersahabat enak nih Pak, udah pada jadi orang semua, jadi kita temannya berkelas mah. Hah? Berapa? Orang juga, cuman artinya berkelas gitu ya Pak ya. Berapa waktu terakhir ada penyerangan ke beberapa kiai Pak Dovir ya, misalkan Kiai Afandi Musafak Banyuwangi ya, yang diserang di leher dan di perut, kemudian di Indramayu kemarin Kiai Haji Farid Asarwadar yang juga diserang. Sebenarnya apa yang terjadi sih Pak dengan penyerangan kiai-kiai ini ada apa gitu? Apakah murni kriminal atau ada pola tertentu Pak menurut Intel, menurut kuping dan matanya Republik ini ya? Apakah murni kriminal atau tidak? Apakah Intel tidak memiliki informasi Pak awalan dengan kejadian seperti ini? Dan itu udah banyak terjadi nih saya lihat. Kedua, saya ingin menanyakan persoalan keamanan di Papua Pak ya. Sebenarnya di sana tanggung jawab siapa sih Pak? TNI atau Polri gitu ya? Nah, bagaimana fungsi Intelkam di sana? Apakah memang seharusnya di cover Polri semua atau di cover Polri juga maksud saya? Atau seperti tanggung jawab TNI? Dan lantas kenapa selama ini Pak selalu banyak kena serangan kita? Ya, seolah-olah tidak terprediksi dengan baik. Apa yang sebenarnya menjadi masalah di lapangan nih Pak Dovir? Kalau nggak salah Intelkam ini ada direktur yang membawa ekonomi Pak, ya toh. Dan kita tahu kemarin masyarakat dibingungkan dengan hilangnya minyak goreng dan banyak barang lagi nanti nih Pak sebentar lagi nih, apalagi menjelang hari raya. Apalagi gaya menterinya yang ngomongnya lebih baik banyak barang harga murah, harga gimana tuh, dikit barang mahal gitu. Jadi lucu gitu ya. Nah, jadi apa masalahnya nih Pak? Ada mafia atau apa sih sebenarnya gitu? Bahkan Mendak juga sempat mengungkapkan hal serupa. Bagaimana sebenarnya ini? Nah, Polri kira-kira melakukan nggak penyelidikan ini Pak? Gitu. Lantas apa hasil yang ditemukan dengan mafia ini? Apakah akan ada yang jadi tersangka? Saya pikir kalau sampai negara kalah dengan mafia itu aib Pak, aib. Dan nggak boleh oligarki berkuasa seenak-enaknya, mengatur gerakan begitu, ada barang begitu dibilang harga segini, baru jumlahnya banyak, nggak ada dikit toh. Ini kan gila ini negara ini bisa begini, bisa dikendalikan oleh oligarki. Saya pikir di mana nasib anak bangsa kita? Kesian Pak, duafa Pak ya. Saya pikir mungkin itu Ketua yang saya sampaikan, cuma saya kasih pantun supaya enak dikit Pak, jangan terlalu tegang ya Pak. Ini Pak Ketua, naik ojek ke Pasar Keramat, beli tempayan dari Tanah Liat. Mbak Intelkam terus bekerja dengan giat. Semua giat terorisme harus disikat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.